Perkenalkan, nama saya Puan Olivia Stanggang. Saya dari kelas B Antropologi 2020. Saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial menurut teori ahli dan juga kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil teori kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Menurut Badruzaman Senturi, kesenjangan sosial adalah suatu kondisi ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat yang membuat perbedaan yang sangat jelas di lingkungan masyarakat. Atau bisa juga dikatakan suatu situasi yang dapat kita tafsirkan di mana orang kaya mengambil posisi yang lebih tinggi dan juga lebih kuat daripada orang-orang yang miskin. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yang mana kesenjangan ini didominasi oleh pendapatan yang juga pendapatan ini dipengaruhi dari tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Kesenjangan sosial dapat berakibat buruk karena memicu terjadinya konflik-konflik sosial di antara penguasa, bawahannya, dan juga proletar. Kesenjangan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan ataupun keberpihakan karena individu ataupun sekelompok masyarakat merasa dipinggirkan dalam lingkungan masyarakat. Contoh kesenjangan sosial misalnya belum meratanya pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia, yang mana akibatnya banyak siswa dari daerah pedalaman yang tidak bisa mendapatkan hak yang sama dalam hal pendidikan dengan mereka yang berada di kota. Berbagai faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, faktor perbedaan sumber daya alam. Yang mana perbedaan sumber daya alam ini, lapisan tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Tingkat perekonomian tersebut bisa meningkat jika sumber daya alam yang ada pada daerahnya bisa dikelola secara baik oleh masyarakat tersebut. Faktor yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang hadir di lapisan masyarakat. Contohnya, kita dapat melihat seperti kesenjangan program transmigrasi masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut karena adanya kesempatan yang lebih besar yang diserahkan pada warga pendatang daripada warga lokal atau warga asli tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Faktor yang ketiga, faktor pengaruh globalisasi. Selain bisa dimanfaatkan untuk menyentuh kemajuan bersama, globalisasi juga ternyata bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut lahir saat sebagian masyarakat di dalamnya tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan adanya globalisasi yang ada secara baik. Faktor yang keempat yaitu faktor demografis. Kondisi demografis daerah ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan, serta struktur kependudukan.
Adanya perbedaan demografis antar tiap daerah ini bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial. Karena produktivitas kerja masyarakat pada tiap daerah tidaklah sama, melainkan berbeda-beda. Faktor yang kelima yaitu letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis pada suatu daerah umumnya mempengaruhi tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Biasanya masyarakat-masyarakat yang tinggal di dataran tinggi akan kesulitan untuk membangun infrastruktur daripada masyarakat lain yang tinggal di dataran rendah ataupun di perkotaan. Hal tersebut menyebabkan mereka yang tinggal di dataran rendah bisa lebih dapat berkembang dengan cepat dan yang nantinya mereka bisa melahirkan kesenjangan sosial dengan masyarakat dari daerah pedesaan ataupun daerah pedalaman. Kaitan ataupun hubungan kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat misalnya dalam mengambil suatu jabatan ataupun suatu posisi di dalam lingkungan masyarakat ataupun orang-orang yang berhak untuk memilih tersebut akan memilih masyarakat yang lebih berpengetahuan tinggi ataupun yang lebih memiliki pengalaman dan juga uang yang lebih banyak daripada masyarakat yang biasa ataupun masyarakat awam. Karena masyarakat yang dianggap lebih kaya ataupun berpengetahuan lebih tinggi akan dianggap lebih mampu untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa kesenjangan sosial antara masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan, yang mana masyarakat di perkotaan sudah pemikirannya lebih maju, karena di perkotaan masyarakat berpengetahuan lebih maju dan juga pengetahuannya sudah tinggi. Sedangkan masyarakat di pedesaan yang masih minim pengetahuannya dan juga sangat erat dengan kebudayaannya, sulit menerima hal-hal baru dan juga dalam hal sekolah ataupun belajar, tingkat pendidikan yang diterima masih lebih tinggi di perkotaan daripada pedesaan, dan hal tersebutlah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan. Jika ada yang kurang berkenan di hati para penonton dan teman-teman sekalian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan menambah pengetahuan kita sama-sama masing-masing.